الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Kalau diklasifikasi, kenikmatan itu bisa menjadi tiga. Yang pertama, nikmat yang paling rendah, Allah menyebut mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia sifatnya sangat sedikit, sehingga harga dasarnya disebut thamanan qalila, harganya murah. Itu wujudnya dunia dan seisinya. Yang kedua, ada kenikmatan yang lebih berharga, yakni Allah memberi kita hidup. Ketika kita berada di rumah sakit, kita melihat banyak orang sakit. Orang sakit ada di rumah sakit adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Khawatir kalau di rumah hidup terancam. Ya. Untuk membiayai perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya, semakin parah sakit seseorang, maka semakin mahal biaya yang harus dia keluarkan. Dia rela mengorbankan apapun, yang penting bisa hidup dipertahankan. Artinya hidup lebih berharga dibanding dunia ini. Yang ketiga, ada nikmat yang paling tinggi, itu wujudnya adalah Al-Quran, ajaran suci. Ya, inilah nikmat yang paling tinggi, yang dengan ajaran ini maka manusia bisa selamat dunia sampai akhirat. Bahkan Rasul menggambarkan kalau ada dua mata timbangan, satu mata timbangan diisi la ilaha illallah, mata timbangan lain diisi dunia dan seisinya, la ilaha illallah jauh lebih berbobot dari dunia ini. Dari sini hadirin, dari sini para pemirsa yang kami hormati, nilai manusia tergantung bagaimana dia bersikap kepada nikmat itu. Paling tidak bisa diklasifikasi menjadi 4 kategori. Yang pertama, manusia yang hidupnya memburu nikmat yang paling rendah lalu mengabaikan nikmat yang paling tinggi, Al-Quran. Maka kelompok ini Allah menyebutnya sebagai layaknya monyet. Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 65-66. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Sungguh kamu tahu orang yang melanggar pada hari Sabtu, aku katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang hina. Ayat ini mengabadikan kasus Bani Israel yang harus beribadah setiap hari Sabtu, sementara hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka nelayan di laut, turun-temurun berpuluh-puluh tahun tidak menangkap ikan setiap hari Sabtu, sehingga kalau hari Sabtu ikan pun hafal tidak ditangkap, akhirnya minggir ke pantai. Itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syura'a. Setiap hari Sabtu ikan datang kepada mereka terapung-apung di permukaan air. Wa yauma layasbituna la ta'tihim. Nanti di luar hari Sabtu ikan pun sudah tidak datang lagi. Maka ketika Bani Israel mulai melanggar menangkap ikan pada hari Sabtu, hasil tangkapan sangat banyak. Sabtu berikut semakin banyak yang terpengaruh, Sabtu berikut semakin banyak lagi. Akhirnya panggilan Allah diabaikan karena panggilan mata pencaharian diutamakan. Ketika mereka mengabaikan Allah, mengutamakan keduniaan, Allah berfirman,
kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu monyet yang hina. Untuk apa kasus ini diabadikan? Allah menyatakan faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan ini siksaan bagi orang yang hidup pada masa itu. Wa ma khalfaha, dan generasi di belakang mereka, ya kita-kita ini. Jadi kalau kita mengutamakan dunia, memburu keduniaan, mengabaikan ajaran Allah, sebenarnya di mata Allah kita hanyalah monyet. Yang kedua, orang yang memanfaatkan ajaran Allah, nikmat yang paling tinggi, justru untuk memburu kenikmatan yang paling rendah. Ini yang kedua, Allah nyatakan sebagai anjing. Ya, kita baca dalam Quran surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, bacakan kepada umat manusia tentang orang yang aku telah beri ayatku kepada dia. Nah, orang yang telah diberi ayat inilah alim ulama yang para mufasir menyebutnya sebagai Bal'am bin Ba'ura, seorang alim agung pada zaman Nabi Musa. Fansalakha minha, tetapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Insalakho, akar katanya adalah salakho, artinya nguliti, begitu. Kalau kita motong sapi, kita lepas kulitnya, salakho. Insalakho adalah seperti ular, melepas diri kulitnya, melungsungi atau ganti kulit. Tergambar dalam ungkapan ini seolah ajaran Allah sudah menutupi ujung kepala sampai ujung kaki, tapi dilepas tanpa tersisa. Kapan seorang alim disebut melepas ajarannya? Ada dua penyebab. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata aku kehendaki, aku angkat tinggi derajatnya lantaran ayat itu. Andai kata Bal'am istiqomah melaksanakan ajaran Allah sampai meninggal dunia, tentu masuk surga paling tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Sayang, orientasi hidupnya hanya memburu keduniaan. Wattaba'a hawahu, yang diikuti hanya keinginan nafsunya belaka. Famasaluhu kama salil kalbi. Perumpamaan orang seperti itu seperti seekor anjing. Sekarang yang ketiga adalah orang yang mengabaikan kenikmatan duniawi karena kepingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat nikmat yang paling tinggi. Kelompok ketiga ini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai bukan umatku. Dalam sebuah riwayat ada 3 orang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasulullah. Ketika sudah dijelaskan dengan detail, maka 3 orang ini merasa kecil dibanding agungnya ibadah Rasul. Akhirnya 3 orang ini berjanji. Yang pertama mengatakan, aku mau sholat terus dan tidak tidur. Yang kedua mengatakan, saya mau puasa terus dan tidak makan. Yang ketiga mengatakan, aku tidak mau nikah. Ya, makan, tidur, nikah adalah kenikmatan duniawi, mau dia tinggalkan karena kepingin beribadah. Ketika Rasul ketemu dengan mereka, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dibanding saya? Tentu Rasul paling bertakwa. Rasul paling bertakwa, tapi dia sholat, dia juga tidur, dia puasa, dia juga makan, dan dia juga nikah. Akhirnya Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa tidak senang cara hidup saya bukan umat saya. Itu yang ketiga. Terakhir, yang keempat, itu yang terbaik adalah orang yang memanfaatkan hidupnya dan memanfaatkan seluruh kenikmatannya, ya, yang rendah dimanfaatkan untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara hidup yang terbaik. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 11 sampai 13, Allah menyatakan, tu'minuna billahi wa rasulihi, kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Keimanan itu dimanifestasikan dalam bentuk
tujahiduna fi sabilillah. Engkau berupaya maksimal untuk tetap hidup di jalan Allah bi amwalikum, dengan memanfaatkan potensi harta Anda, kekayaan Anda, wa anfusikum, memanfaatkan potensi hidup Anda. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, itulah cara hidup terbaik jika kamu tahu. Ya, contoh jalan Allah adalah ibadah, misalnya sholat. Untuk sholat kita harus berdiri, untuk berdiri harus sehat, untuk sehat harus makan, untuk makan harus punya uang, untuk punya uang harus kerja. Kerja, mencari uang, membeli makan adalah nikmat yang kecil dalam rangka untuk hidup, nikmat yang lebih berharga. Setelah hidup dimanfaatkan untuk sholat sabilillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kegiatan orang beriman, dzalikum khairul lakum, itulah hidup terbaik in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Ya, jaminannya yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilkum jannat, Allah masukkan Anda ke surga. Yang ketiga, wa masakinat thayyibah fi jannati adn, Allah berikan rumah yang mewah di surga Aden. Yang keempat, nasru minallah, hidup akan dikawal oleh pertolongan Allah menghadapi segala situasi dan kondisi. Yang terakhir, fathun qorib, Allah mengantar Anda menuju kesuksesan dalam menjalani hidup. Wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, informasikan berita gembira ini bagi orang yang mau beriman. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.